tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumen yang OnePress. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membahas ya tentang debt collector pay letter ya teman-teman ya, yang mengancam kita untuk datang ke rumah dan mengambil barang-barang kita ya teman-teman. Kita akan bahas masalah itu, apakah dia bisa ataupun enggak ya. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, pastikan Anda sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan menekan tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Baik, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat semua saudaraku yang telah mensupport channel ini dari awal sampai hingga sekarang ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang ini saya ingin membahas tentang debt collector lapangan HCI, Kredivo, Akulaku dan Shopee ya, pay letter ini teman-teman ya, karena memang debt collector itu akan gencar-gencar untuk menghantam mental kita semua ya. Hantam mental, hantam bukan dihantam begini ya teman-teman ya. Hantam mental kita itu biasanya memang mendekati hari-hari lebaran ya, karena mereka juga kejar target untuk mencari THR. Antara dua ini teman-teman ya, biasanya dua waktu ini gencar-gencarnya mereka melakukan teror-teror apapun, dan pokoknya apapun mereka lakukan demi mendapatkan hasil ya teman-teman ya, karena ya memang itulah tugas mereka. Kalian semua nggak usah baper, mereka mau ngomong apa aja nggak usah baper ya, teruskan aja galbay kalau memang sudah tidak sanggup jawab ya, balas ya, apa namanya, nggak sanggup bayar ya teman-temanku ya. Jadi di sini ada teman kita ya yang katanya itu diancam, katanya diancam mau disita barangnya oleh pay letter ya. Dia itu di Shopee pay letter ya teman-teman ya. Ada juga teman kita yang di Kredivo, ada juga di HCI ya teman-teman. Makanya saya di sini bahas itu semua ya. Apakah bisa Bang? Kita logika dulu ya, main logika dulu. Saya ajak kalian untuk bermain logika. Kalau misalkan kayak leasing itu kan sudah termasuk seperti leasing juga teman-teman ya, pendanaan pembiayaan itu teman-teman ya, kayak pay letter itu. Kalau leasing motor, menarik barang yang gagal bayar, nasabah gagal bayarnya itu masih ada harganya. Seperti motor itu masih bisa dijual. Misalkan mobil ditarik, itu masih ada harganya, bisa dijual. Nah, kalau kita di pay letter apa? Paling yang diambil baju, ya. Kita logikanya di situ, baju, celana, BH, sempak, semuanya ya kita ambil di situ teman-teman ya. Apakah masih bisa dijual itu? Nah, apakah itu masih laku dijual ya? Itu logikanya di situ di awal. Jadi kalian itu tidak usah mau diancam-ancam ya. Semua debt collector itu mereka itu tahu bahwasanya tindakannya itu melanggar hukum dan di luar daripada ketentuan OJK. Tapi seolah-olah mereka itu cuek dengan itu semua karena mereka yakin kita pun tidak mau melaporkan dan memproses mereka. Sama halnya kita yakin pada saat kita galbay tidak akan ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Makanya sama-sama pegang keyakinan. Jadi buat teman-temanku, walaupun kalian diancam-ancam mau ditarik barang-barang kalian, ya kalian tetap aja stay galbay. Tidak akan bisa teman-temanku ya. Dan juga tidak boleh ya, tidak boleh karena nanti kita keluarkan pasal-pasalnya
biar kalian tambah yakin bahwasanya debt collector itu tidak boleh menarik barang-barang nasabah yang gagal bayar ya teman-temanku. Anggap aja lah gagal bayar juga kalau misalkan leasing seperti itu. Lalu Bang, kalau misalkan itu terjadi Bang, apa yang harus saya lakukan? Kalau saran saya, pertahankan ya teman-teman ya, pertahankan apa yang menjadi hak kalian. Kalau mereka memaksa, laporkan ke polisi teman-teman ya. Kita kasih lihat aja ya undang-undangnya biar kalian tahu, biar kalian tambah semakin yakin bahwasanya kalau kita gagal bayar di SPayLater, kita itu wajib mempertahankan barang yang sudah kita ambil ya teman-teman ya. Kita perlihatkan ya di baik, kalian bisa lihat di layar ya teman-teman ya. Debt collector tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumen yang one prestasi. Penyitaan hanya bisa dilakukan melalui pengadilan ya, seperti dijelaskan pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ya teman-teman, itu sudah jelas ya. Kalau misalkan tidak ada putusan dari sidang ya, kita itu tidak bisa diambil barang-barang kita itu tidak bisa. Kalian wajib mempertahankan dan kalian boleh mempertahankan itu. Dan juga tidak masuk di akal aja kalau misalkan kayak sekelas Kredivo, Akulaku, Shopee, PayLater ya, itu mau melakukan seperti itu. Kecuali leasing itu bisa-bisa saja ya, bisa saja melakukan seperti itu walaupun itu melanggar undang-undang. Kalau kalian misalkan juga ada kredit motor, kalian macet gagal, macet bayar ya, kalian bisa. Jadi kalau kita misalkan menyerahkan secara sukarela itu boleh debt collector ambil ya. Kalau misalkan kita pertahankan ya boleh juga kita ini pertahankan. Mereka nggak boleh ngambil kalau tidak ada keputusan sidang dan juga tidak si nasabah ini tidak menyerahkan secara sukarela. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya tidak masuk di akal aja sih kalau misalkan Kredivo kayak apa itu mau Kredivo, Akulaku, Shopee, HCI ya, mau ngambil apa sih barang yang kita kredit di situ? Emangnya masih ada harganya kalau misalkan mereka bisa ambil ya. Jadi nggak usah kalian itu resah. Memang itu kalau misalkan dekat-dekat Lebaran sama dekat-dekat tahun baru itu memang seperti itu. Pola-pola penagihan memang seperti itu teman-teman ya. Mereka menghalalkan segala cara, bahkan mereka itu melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh aturan-aturan OJK itu sendiri maupun hukum itu sendiri teman-teman ya. Demi ya itu tadi, kalau mau lebaran kan ini DC-DC ini kan kasihan juga ngemis-ngemis masalah THR juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan tahun baru yang bos-bos pinjolnya mau liburan ke Cina sana ya. Mungkin mau main judi di Makau sana teman-teman ya. Kita juga nggak tahu dan kita juga nggak perlu tahu itu sih. Yang penting yang kita harus tahu itu kita tetap pertahankan, jangan mau diancam dengan alasan apapun, jangan mau diancam-ancam, ya. Ini enak aja sih katanya Bang Faiz nih ngomong jangan mau diancam-ancam. Bang Faiz tidak pernah ngerasain namanya diancam-ancam. Siapa bilang saudaraku, saya sudah sering. Alasan saya membuka channel ini juga karena saya juga pernah mengalami hal yang serupa dengan kalian, ya. Makanya saya membuka channel ini untuk mengedukasi kalian semua gimana sih caranya menghadapi debt kolektor lapangan ini yang memang kadang ada yang barbar, kadang yang memang ada yang lemah lembut ya teman-teman ya. Saya sebetulnya tidak pengen membuka channel ini karena saya sudah punya channel sebelumnya ya. Saya fokusnya di masakan. Cuman karena saya merasa pengen berinteraksi sama saudara-saudaraku semua yang mungkin senasib dengan saya, makanya saya buka channel ini teman-teman. Nah, makanya saya itu selalu tekankan kalian itu harus tahan mental karena memang tiap hari, tiap bulan pola-pola penagihan itu memang berubah-ubah ya sesuai dengan karakter orang masing-masing. Itulah kenapa juga alasan saya kenapa kalau orang gagal bayar itu saya sarankan untuk tidak merespon para DC.
atau saya sarankan untuk mencabut kartu. Kalau kalian respon, ya, kalau kalian respon, mereka WA, kalian balas. Dengan cara kalian membalas aja sudah tahu, oh karakter orang ini seperti ini. Saya harus memakai langkah-langkah seperti ini untuk menekan beliau, ya, untuk menghancurkan mental beliau. Mereka sudah tahu karena mereka sudah ada pelajarannya seperti itu, di training memang untuk mengikis mental kita. Karena memang pinjol sifatnya seperti itu. Ya teman-teman ya. Sebetulnya sih nggak perlu, kalau saya sih mau agak barbar ngomong, nggak perlu dibayar itu pinjol, karena juga pinjol tidak ada kontribusinya untuk negara ini. Bahkan pinjol itu membuat kita semua malas, ya. Karena apa? Dengan kemudahan-kemudahan yang mereka berikan, akhirnya kita itu malas untuk berusaha, uh, berusaha yang seperti biasa teman-teman. Misalkan kita dagang, bekerja, itu menjadi malas karena kita menganggap, wah nanti kalau saya nggak ada uang tinggal minjol aja, gampang tuh, nanti kalau nggak bisa bayar ambil lagi di si pinjol lainnya, seperti itu ya teman-teman. Ya memang perusak mental, tapi ada tapinya juga teman-teman. Ada juga teman-teman kita yang merasa terbantu dengan hadirnya pinjol, tapi itu tidak seberapa ya, tidak usah kita pikirkan. Yang penting kalau kalian tidak sanggup bayar, pokoknya titik, tidak usah dibayar. Apapun itu alasannya, maupun DC-nya mencak-mencak, ya biasalah kalau DC itu, anggap aja lah angin angin topan yang lewat sebentar aja ya teman-teman. Paling dia habis itu capek ya. Ya, saya rasa kalian sudah paham ya teman-teman ya. Apapun yang terjadi, tidak usah kalian gubris ya omongan DC, tidak masuk di akal aja kalau misalkan kayak paylater mau ambil barang-barang kita ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke seluruh sosial media kalian yang kalian punya, biar banyak teman-teman kita yang tahu, yang punya permasalahan seperti yang kita hadapin sekarang ini ya. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.